Nggak nyebutin bro. Siapa yang nikah? Iya, pas datang, buset. Talk slow, kita talk tapi slow. Kita ada di Talk Slow. Kita talk tapi slow di Pilar Radio Channel. Dan Paman Dika sekarang udah sama Krisna Aji dan Ara Delmora. Selamat siang. Hey, selamat siang. What's up bro? Ini nggak keluar rumah lama, kelihatan ya. Kelihatan ya. Kelihatan lebih glowing. Oh, dikirain kelihatan membengkak gitu Paman Dika. Enggak ya? Sama skincare Oh saya. iya. Krisna Aji dan Ara Delmora adalah dua orang yang berprofesi sebagai MC. Betul. Yes. MC-nya spesialisasi ada nggak sih kalau kalian? Kalau Krisna Aji dulu deh. Aku almost nggak ada, jadi semuanya aku hajar. Gathering, terus Edutainment, sportainment. sportainment. Iya. Pernah nge-MC-in apa olahraga? Sportainment, MotoGP. Wah, luar biasa. Terus pernah juga. Apa lagi? Pernah waktu itu Apa kayak tuh? kejuaraan nasional juga, taekwondo. Oh, taekwondo. Taekwondo juga pernah. Iya. Anda jadi MC pakai baju taekwondo juga? Enggak sih. Enggak ya? Enggak se ekstrim itu. Kirain totalitas gitu kan ya. Totalitas. Gue ya. tetap casual, cuman sporty kayak gitu. Oh, oke. Wedding segala macam. Wedding juga. Iya. Tapi kalau Ara gimana? Ara Termasuk juga- yang punya spesialisasi nggak? Enggak sih, enggak ada batasannya sih. Jadi semua gathering, wedding juga, event gitu kan. Yang penting ada duitnya. Iya dong. pastinya. Itu nomor 1. Iya betul. Iya. Nah, ini nih kadang-kadang biasanya kan orang tuh apa-apa kan selalu ngitung uang gitu ya. Ngelihat sih orang sekalian tuh udah sukses gitu maksudnya. Oh ya? Nggak ngelihat perjalanan kalian dari Amin. awal. Amin ya, Ara ya. Sedikit dong bocorin dari awal. Pertama kali nge-MC kapan? Ingat nggak? Siapa duluan? Siapa dulu nih? Sok. Krisna Aji dulu deh boleh. Pertama kali nge-MC itu aku SMP kelas 2. SMP? Iya, Acara apaan? SMP kelas 2 Agustusan ya. Yang dibayar sama nasi kotak doang ya itu ya. Agustusannya di sekolah apa di desa biasanya? Di alun-alun. Oh, di alun-alun. Iya. Dan first time itu jadi lucu banget. Saya dieksploitasi banget. Anak-anak ya cuy. Anak-anak ya. Iya. Jadi acara dari pagi, bro. Iya. Acara dari pagi kan. Terus? Iya. Itu sampai malam. Iya. Lomba-lomba gitu kan ya. Iya, lomba-lomba. Oke. Paginya lomba-lomba, terus malam tuh ada pentas seni tapi juga dilombakan. Jadi kayak akustik kayak gitu. Oke. Dan gue juga dituntut nyanyi waktu itu. Nyanyi juga? Nyanyi juga. Kelihatan sih. Iya, pulang-pulang udah kayak mau pingsan tuh. Itu mau pingsan itu karena apa? Saking capeknya. Capek gue, Oh, gitu. anak-anak bro. Anak kelas 2 SMP Iya. nge-MC Iya. dari pagi sampai malam. Betul. Dan dibayar pakai Waktu itu sih mami aku kalau nggak salah yang dapat amplop dapet- gitu ya. dapet amplop. Dibuka isinya 25.000. Jadi gue abis itu gimana? Jadi antara saya nggak ngerti apakah ukuran waktu itu Cukup lumayan besar, ya, gitu ya. atau memang bikin mami saya shock. Oh gitu. Sepertinya anakku Iya. mau nge-MC lagi. Timbang-timbang dulu deh gitu. Jadi kayak gitu waktunya. Cuman sebenarnya aku nggak ngerasa eksploitasi sih, cuman lebih pada ketenaganya aja explore. Oke, Karena oke. waktu itu kepanitiaannya Kekeluargaan biasanya kayak gitu ya. Apa? iya, Sampai 17-an ya. sedesa kayak gitu kan. Gitu. Oke. Iya. Jadi kayak bukan event yang ada sponsornya segala macam gitu. Cuman Sponsor ada, cuma perorangan kayak orang jual es teh manis Oh kayak iya. gitu ya. Jangan-jangan Anda seharian minumnya es teh manis dong waktu itu. Perutnya kembung dong. Iya, kayaknya gitu deh. Waktu itu gue ingetnya di alun-alun gitu, gue minum gitu kan, Iya, iya. terus panas. Itu sampai gue juga belum tahu itu kan belum ada video bro waktu itu Oh, ya. iya, iya. Atau nggak tahu ada video gitu juga aku belum paham apa didokumentasikan atau enggak. Nggak ingat muka gue kayak gimana, Oh, bayangin ya deh, ampun. dari pagi Kelas 2 malam gitu. SMP lah ya, kelas 2 SMP. Nah, kalau Ara pertama Kalau Ara itu awal dunia di Master of Ceremony atau MC ini karena berawal dari dunia broadcast. Oh, Jiwanya, siaran dulu, iya, radio. jiwanya Ara tuh jiwa siaran banget gitu loh, jiwa ya? Jiwa ngoceh lah ya. ya. Jiwanya itu jiwa broadcasting banget gitu loh. Wow. Nah, waktu kelas 2 SMP itu Ara pernah siaran di salah satu radio Di itu Cirebon. yang tidak ada iklannya. Oh. Gitu. Jadi hebat apa sih banget tuh. namanya? Kalau bahasa itu radio gelap kayak gitu kan. Wow. Biasanya Radio kalau gelap. iya kalau zaman-zaman dulu kan radio gelap gitu Jadi kan. Anda siaran tiba-tiba loh nggak ada cahaya. Enggak karena memang nggak ada iklannya Oh, gitu nggak ada kan. Apa? Black Radio berarti kan? Iya, gitu.
Nah setelah itu apa namanya gabunglah gitu kan, ikut satu kompetisi di salah satu radio juga di Cirebon dan ternyata menang jadi juara 1. Oh ya. Gitu. Pemilihan itu pemilihan. Karena memang dulu tahun-tahunnya dulu Ara terjun di dunia broadcast itu susah banget kalau mau jadi penyiar Pak Mandika. Itu ada pemilihannya benar-benar harus di ini banget Seleksi gitu loh, banget diseleksi banget. Wah, luar Saat biasa itu menang juara 1 ya kan. Setelah itu selama kurang lebih 5 tahun di radio tersebut. Sempat berhenti karena mau skripsi kuliah gitu ya. Ini permintaan orang tua juga nih gitu kan, jangan Anak sampai saya harus lulus kuliah gitu. Jangan kebablasan di hobi terus Iya, kuliahnya betul. mandek gitu ya. Benar. Atau terganggu gitu ya. Iya, akhirnya udah kayak gitu ya udah pokoknya skripsi harus selesai. Akhirnya stop tuh. Vakum dulu tuh. Vakum. Dan vakum dari penyiar radio itu hampir 2 sampai 3 tahun. Lama juga lamanya ya. Lama gitu. juga ya. Karena selesai dari selesai dari yang namanya kuliah setelah itu mau nyoba ke passion yang mungkin ada satu passion baru menurut Ara gitu kan ya. Ara banget gitu Ara kan. banget. Ternyata dari salah satu kampus Ara juga gitu kan ditawarin nih, Ra gimana kalau misalnya kerja di salah satu perusahaan asing di kota Cirebon gitu ya, di dunia tekstil gitu. Akhir di sana cuma bertahan 8 bulan aja. Karena emang bukan passionnya. Karena passionnya bukan di Bukan situ gitu Oke. kan. Mungkin karena kalau misalnya di dunia tekstil nggak bisa ngoceh Anda ya. Bisa aja. Ngocehnya sama atasan aja paling gitu kan ya. Bisa aja saya sama gorden-gorden. Gordeng apa kabar? Mungkin bisa sambil ceng-cengin atasan kan orang asing semua ya. Walaupun speaknya agak kesulitan karena kan di sana kan in English gitu kan ya. Oh ya? Iya Wow. itu. Keren loh Ara ya. Nah, setelah itu udah cuma 8 bulan doang kembali lagi ke dunia entertain lagi gitu loh. akhirnya. Pertama MC banget. Pertama MC banget itu kisaran tahun 2011 apa 2012 ya kisaran 2011 2012 nih kayaknya. 2012-an lah ya. Ya, 2012-an gitu. Bayaran masih inget gak sih kalau tadi kan Iya, katanya 25.000 gue tuh. inget banget. 25.000 tuh, 25.000. Aku sampai ngomong gini, Mam, ini udah dibuka semua. Ya udah kan cuma satu gitu kan. Uploadnya gini-gini ya, cuy. Iya, cuma gini-gini. Hah? Oh ya udah katanya nggak apa-apa gitu kata mami aku. Tapi lama-lama aku berdoa, ya kali aja ntar dapat lebih gitu kan. Oke. Kalau Ara? Kalau Ara tuh Pak Mandika jangankan 25.000 pernah dibayar cuma dengan nasi kotak aja. Nasi kotak. Serius? Serius. Tapi fun ya waktu itu ya. Fun Kayak aku aja banget. itu nggak masalah loh waktu saya nge-MC zaman masih bocah kayak gitu. Pagi sampai malam, ya memang capek ya. Udah lelah juga malamnya, tapi nggak ngerasa bahwa itu capek yang luar biasa yang kita orang dewasa Iya, gitu. iya. Lebih kepada oh ya saya butuh Sambil main istirahat lah, kayak gitu sambil aja. main. Sambil main sih, Sambil ketawa-ketawa main. juga kan. Itu fun. waktu dikasih nasi kotak dimakan gak nasi Dimakan. kotak? Oh dimakan ya? Seneng Anda sih, lapar juga ya? Anda makan Kirain dengan puasa. kebahagiaan. Saking senengnya buat kenang-kenangannya dibawa pulang aja. itu juga yang dibayar nasi kotak itu tuh karena acara 17-an Oh, juga 17-an juga di salah ya? satu desa. Oh jangan-jangan kita satu desa. Enggak. Jangan-jangan sama-sama di SMP, sama-sama di SMP. Gue bingung Di nih. acara 17-an. Iya, gitu. kayaknya gini, gue dia deket musola kayaknya. Beda ya? Beda. Tapi kalau ngomongin tentang dunia MC termasuk yang menikmati sih nggak? Akhirnya udah beberapa tahun kan kalian akhirnya turun di dunia MC. Krisna. So far memang menurut aku karena memang passionnya di situ ya, Iya. salah satu pencapaian memang. Pencapaian. Jadi nggak pernah ada kata bosen. Yang ada tuh aku selalu sampai kebablasan untuk terus belajar. Oh, oke. Kebablasan tanda kutip yang positif untuk terus belajar. Karena ini kan dynamic world yang memang Iya. kita harus terus gali ya. Iya. Dari mulai bagaimana kita maaf ya, saya sempat waktu itu ada Ara pernah denger nggak MC guling-guling Indonesia itu Oh, gue betul. gitu. Iya. Jadi yang kalau misalnya Nggak takut kotor ya gitu ya, nggak takut kotor. MC guling-guling tuh gimana? Jadi kalau misalnya penonton tuh nunggu Krisna aja dong guling-guling. Jadi biasanya gini, itu Kalau biasanya ada gue tuh iya nunggu sampai orang guling-gulingnya kapan dong? Nungguin Anda guling-guling. Iya. Tuh, nah. Itu cuma ditungguin guling-guling nggak makan beling. itu eventnya biasanya di lapangan kalau kayak gitu. Keren banget orang nungguin gue aksi guling-guling gitu loh Pak Mandika ya kan. Jadi sempat gini, saya pernah waktu itu pengen jadi anak baik-baik gitu nggak guling-guling.
malah ditanya gitu ya sama IO-nya sama penyelenggaranya. Chris, ya kok banyak penonton? Itu Krisna kapan guling-gulingnya? Kenapa? Kameranya udah siap. Buset, gue guling-guling di mana ya? Gue nyari kan rumput-rumput gitu loh. Tapi takut gak sih bajunya kotor kan ya nantinya gitu? Enggak, aku enggak. Aku tuh salah satu yang memang ekstrim banget dalam totalitas lah. Iya, Ya. terutama kalau outdoor yang memang memungkinkan aku untuk explore dan kadang-kadang aku juga kan mungkin almost ya. MC atau presenter kan selalu di host ya, itu di brief sama IO-nya sama penyelenggara untuk nanti pengennya begini. Aku selalu discuss. Nanti di part-part tertentu aku boleh nggak improve kayak gitu. Oh, dan biasanya kalau dapat persetujuan barulah improve. Guling-guling. Itu ada kapan guling-guling nih? Sampai ada. Jadi berawalnya Krishna Lovers itu dari situ Pak Mandika. Oh, punya Krishna Lovers. Iya, yang teriak-teriak, ayo dong guling-guling itu awalnya gue di situ. Gue antara dapat anugerah apa musibah ya. Kan tidak selalu moodnya baik untuk guling-guling. Sebenarnya nanti nunggu saat yang tepat itu nggak bisa dipaksain tiba-tiba guling-guling ya nggak. Harus ada apanya gitu ya. Backsoundnya memicu atau apakah gitu loh. Jadi, nah kalau Ara termasuk yang nikmatin juga nggak akhirnya? Sekarang kan Ara udah jenuh nggak gitu ya? Iya, udah berapa lama termasuk yang sempat ngalamin momen-momen jenuh nggak sih? Kalau jenuh itu pasti ada. Cuman balik lagi. Balik lagi ke kebutuhan duit ya cuy. Bukan. Enggak ya? Di saat kata hati udah bicara gitu kan ya. Kata hati ya. Apalagi Ara kan tipe orangnya aktif banget, nggak bisa diem kan Pak Mandika. Jadi harus ada kegiatan terus, harus ada sesuatu yang dilakukan gitu kan ya. Nah saat melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kayaknya sekarang ya udah. Ara tuh lebih banyak ke kata hati ya. Kebanyakan drakor nih kayaknya. Ikuti kata hati bener gak sih? Kayaknya ya. Enggak, soalnya gini, sesuatu yang dilakukan dari hati itu pasti nanti timbulnya akan baik. Dan juga nanti yang kita keluarkan itu total banget gitu. Kalau menurut Ara. Applause lagi. Kayaknya ini nggak paling kuat deh. Iya, ada persiapannya Bu ya. Harus terlihat bijak nih. Aduh gila, gue gak ada persiapan nih, tadi nyetir seharian. Nah, kalau Krista kan tadi sempat katanya pengalaman paling ekstrim itu termasuk yang MC guling-guling. Kalau Ara pernah nggak punya pengalaman yang ekstrim banget gitu? Kalau lokasinya jangan ditanya Pak Mandika. Kalau lokasi itu Ara sering banget dapetin lokasi yang kanan kirinya itu tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Masa? Jadi jalan dari mobil menuju ke tempat event, ke venue itu bener-bener yang hutan, belantara gitu loh. Maaf, ini Anda mau nge-MC atau mau diculik ceritanya? Ini Ara pernah punya pengalaman event nge-MC salah satu produk ya kan, dan ini namanya roadshow ya kan. Berapa titik tuh? Jabodetabek 20 apa 25 titik gitu ya. Dan ini yang paling jauh adalah Malingping. Iya, tahu ya? Yang kanan kirinya itu nggak ada tanda-tanda kehidupan, tapi ketika ada jurang juga kiri kanan. Iya, ketika sudah mau sampai ternyata wonderful gitu loh. Itu ada pantai yang memang belum pernah terjamah sama banyak manusia, jadi belum banyak foto-foto juga. Berarti MC di depan pantai. Nggak ada orang dong. Pak Mandika emang gitu. Audiensnya ubur-ubur ya. Ubur-ubur sama omong-omong. Ditiup dulu biasanya baru keluar. Bener, itu venue-nya itu di depan bagus pantai. Ya, jadi ini belakangnya pantai, ada kayak saung-saungan gitu, banyak warung-warung biasa deh ibu-ibu jualan gitu kan segala macam. Depannya itu baru ini. Itu lokasi paling ekstrim. Paling ekstrim, melibatkan kejadian panggung paling ekstrim pernah ngalamin nggak? Artis Indonesia juga gimana? Kejadian paling ekstrim di panggung pernah ngalamin? Kalau paling ekstrim itu loncat sih dari atas panggung ke bawah. Kirain Nara tuh nggak terlalu tinggi gitu loh, tapi ternyata tinggi banget. Nggak jatuh, cuman posisinya udah agak sedikit jongkok gitu. Apa ya bahasa Cirebonnya apa ya? Mendek ya. Mendek ya. Ya nggak sih. Gue ngebayangin dia soalnya gimana tuh posisinya ya. Cuma mereka tuh semua udah yang pada mau ngapain gitu kan. Tapi ya everything is gonna be okay. Baik-baik aja, nggak apa-apa. Pasti sih pura-pura baik-baik aja. Padahal sih apa-apa nih kaki nih. Ya kan? Nah, abis itu sepatunya sedikit rusak sih. Bukan sedikit rusak, pasti rusak itu. Jadi kayak iklan ya. Karena memang meluncur kan dari atas stage-nya kan, riggingnya tinggi gitu loh saat itu. Pengalamannya Ara ya. Kalau Krista aja lokasi paling ekstrim pernah? Lokasi paling ekstrim pernah.
sampai lupa jalan pulang. Masa? Serius. Lupa jalan pulang? Jalan pulang. Tersesat kehilangan arah? Jadi saya pernah waktu itu, hampir kehilangan arah. Jadi saya pernah nge-MC sampai ke kayaknya hampir ujungnya Jawa Timur ya. Wow. Sekitar daerah Bondowoso atau Banyuwangi, saya lewat hutan-hutan kayak gitu karena saya bukan orang sana asli. Iya. Jadi saya pas jalan itu saya bawa mobil waktu itu, saya pusing kan. Ini tadi pulangnya kemana ya gitu. Arahnya saya kemana nih? Sampai alhamdulillahnya GPS gue mati di situ, nggak ada sinyal waktu itu. Wah, parah dong. Kan gue bingung ini gimana. Jadi setiap ada orang gue tanya. Pakai bahasa? Pakai bahasa Indonesia bahasa gitu. Indonesia. Pas gitu ya dikasih tahu nanti lurus aja. Nanti kalau ada pertigaan, masnya boleh milih. Nah bingung kan gue. Nanti kalau salah masnya boleh milih ya. Masnya boleh milih ya. Kata-katanya luar biasa bijak sekali ya. Iya, katanya itu jalan sama aja nanti ujung-ujungnya ke sana juga. Oh, baiklah. Oke. Iya, jadi sampai waktu itu antara Banyuwangi atau Bondowoso saya lupa juga ya, udah lama banget itu. Itu di daerah sana. Sampai saya speechless, gue pulangnya gimana ya gitu. Sampai saya pengen banget nyari hotel dulu karena pening banget kepala, udah istirahat dulu, besok saya baru lanjut lagi mikir lagi pulangnya gimana gitu. Kali aja memang saya bukan jalan yang tersesat tapi otak saya tersesat gitu. Karena saking capeknya. Iya. Karena saking capeknya. Tapi pernah ngalamin juga yang paling ekstrim lagi pengalaman itu waktu itu ada acara festival band, sebuah produk fashion lumayan terkenal di Indonesia. Dan itu lingkupnya Jawa Barat. Saya itu tangga panggung tahu ya. Itu kebetulan ekstrim banget. Tangganya tuh tinggi banget Pak Mandika. Jadi saya kaki saya kepleset di antara tangga itu. Jadi sampai bunyi tulangnya tek gitu. Aduh. Saya lihat jeansnya itu sobek. Belel gitu. Saya buka. Itu darah dong. Gitu. Dan saya harus tetap tersenyum karena itu acara masih berlanjut, itu masih in frame. Saya depan kamera itu. Mungkin meskipun ada edit kali ya, pas saya meringis dia jelas itu. Habis itu saya tetap jalan gitu ya, mempertahankan satu frame lagi kan. Saya turun ke bawah untuk wawancara, interview dengan pendukung-pendukungnya, kan banyaknya pendukungnya gitu. Saya waktu di brief nanti dari atas turun ke bawah untuk ketemu sama kayak gitu, untuk audiensnya, para pendukungnya, supporternya. Kan kalau pelajar itu kan kompak banget kan gitu ya. Jadi pas ke situ wawancara, saya tuh sampai menahan sakit. Setelah frame itu selesai, satu scene itu selesai depan kamera, saya langsung lambaikan tangan. Udah cut, udah selesai. Krista ya kamu ini dulu, dia beli obat untuk ini kan, untuk luka gitu ya, obat-obat luar kayak gitu. Ngucur banget darahnya sampai jadi saya lanjutkan itu dengan ada perban dan obat tadi. Itu paling ekstrim tuh. Ekstrim banget dan itu dicek dulu nggak darahnya, siapa tahu darah muda. Kalau gitu bisa goyang ya kan. ada worry sih, ini gue kelar nggak ya acara gitu. Dan itu acaranya baru 2 jam dan acaranya sampai malam. Dan tetap bisa bertahan. Sampai bertahan. Wow. Itu yang paling ekstrim tuh ya. Itu ekstrim banget. Sampai nahan darah kayak gitu. Iya. Wow, iya. Jadi kulitnya harus sobek. Lukanya masih ada nggak sih? Ada, lukanya masih ada. Wow. Cuma kan saya sekarang udah tutup aurat ya. Strong banget ya. Luar biasa. Iya. Ya kan? Tapi kayaknya Pak Mandika rasa sakit itu tuh hilang ketika dapat Krisna sudah ditransfer ya gitu. Lukanya langsung hilang ya. Oke, udah lupa. Udah lupa rasa sakitnya. Sakitnya langsung lupa ya. Itu bisa terobatin banget. Asal ATM tetap penuh ya. Nah, itu kan setiap orang kan kayak gitu. Ada titik terendah, biasanya ada ngalamin titik tertinggi juga tuh. Pernah nggak sih ngalamin? Oh, gue lagi di atas nih. Oh, pernah. Oh, masa? Oh gitu ya? Iya. Sebenarnya bukan pernah sih gini. Ngerasa Tuhan memberkati banget dengan jalan hidup yang saya sudah pilih. Ya, life is a choice gitu ya. Karena memang waktu saya kecil menjadi announcer, menjadi MC itu salah satu cita-cita. Sebentar. Ada Musdalifah? Biasanya gitu. Ingat ya? Ingat ya? Ada lagi gitu. Enggak ya, terus ingat ya. Maaf ya Bu Haji. Ini dia ingat nggak? Maaf lah Bu Haji ya. Tapi saya fans loh Bu Haji ya. Terus dan intinya gitu Pak Mandika. Jadi kalau misalnya pencapaian itu kan saya harus syukurin. Tapi bukan merasa saya lebih baik dari teman-teman, bukan. Tapi saya merasa jalan pencapaian saya lebih baik dari sebelumnya. Karena jadi prestasinya secara pribadi ya. Lebih baik dari sebelumnya. Itu pasti pernah. Tapi sampai saat ini pun saya belum pernah puas dengan pencapaian itu sendiri. Karena memang
Ara sama ya mungkin ya. Maksudnya proses belajar itu Ini masih ada. proses gitu. Ini masih proses. Jadi menurut aku nggak pernah puas, tapi selalu bersyukur dengan pencapaian tiap pencapaian yang lebih yang kita bisa lompatin itu, ya kita tetap syukurin gitu. Kalau Ara gimana, Ra? Kalau Ara nggak pernah ngerasa selalu ada di atas, tapi momen itu pernah terjadi dalam hidup Ara. Karena gini, Ara juga nggak ngerti sih. Kadang Ara mikir nanti generasi penerus MC wanita yang ada di kota Cirebon siapa lagi? Coba mungkin Pak Mandika sama Kak Krisna juga bisa lihat. Kebanyakan, hampir 90% MC pria itu lebih banyak di Cirebon dibanding MC wanita. Betul kan? Nah, saat itu dengan keterbatasan MC wanita yang ada di kota Cirebon, Ara diberikan banyak sesuatu yang Tuhan kasih. Ketika Job itu gitu kan, jadwalnya yang luar biasa banget Pak Mandika, padet banget 1 bulan full itu kalau bisa dibilang dalam 1 hari bisa 3 venue atau 2 venue gitu kan. Tapi di saat itu Ara ngerasa oh ini rezeki yang Tuhan kasih untuk aku gitu kan ya. Sampai dengan saat ini jalan yang Ara pilih berarti Allah mendukung itu gitu kan. Dan ini nggak ada salahnya segala macam. Ya seperti itulah kurang lebih gitu kan. Si dinikmatin itu termasuk ketika merasa oke nih gue lagi bagus-bagusnya nih. Gitu. Almost the same ya. Kadang juga gini mikir kenapa ya kok kebanyakan sampai ada lah gitu kan di luaran sana berkicau gitu kan. Berkicau. Kenapa sih kok Ara lagi. Terus jawabannya gimana, Ra? Ara cuma bisa bilang kayak gini. Balik lagi, mereka lihat kualitas atau mungkin mereka lihat pasarannya Ara cocok di sini gitu kan ya. Karena yang namanya seorang penyelenggara acara ya, event organizer, kemudian juga satu produk, dia pasti sebelum memilih MC ya kan, pasti dilihat dulu kan dari profilnya dan lain-lain. Ini cocok nggak untuk produk yang nanti bakal dia bawakan gitu kan. Ibaratnya seperti jadi itu. Ara merasa kayak yang bisa masuk nih ke semua produk yang tadi ketika lagi banyak job itu. Betul. Jadi saat itu emang merasa ya satu keberuntungan dalam hidup ya. Jadi bukan berarti nggak pernah ngerasa lagi ada di atas atau saat itu lagi ngerasa banyak jadwal segala macem gitu kan. Tapi ya ada kan luar biasa. Menikmati itu udah pasti kan. Menikmati udah pasti. Nah, ngomongin tadi tentang banyak job. Biasanya kan salah satu hal yang membuat MC itu kayak yang dikenal. Itu wardrobe termasuk yang repot nggak sih? Cewek-cewek cowok-cowok nih. Wardrobe itu yang paling bikin repot menurut gue di wedding. Oh ya wedding, harus resmi ya, Karena resmi dan aku harus selalu ready dengan tema-tema yang memang sudah di-brief oleh panitia ataupun wedding organizer-nya gitu ya. Dan kadang dengan couple-nya juga yang minta. Pasangan MC-nya. Apalagi kalau teman sendiri misalnya, Kristen nanti aku pengen nuansanya kayak gini. What? Oh my god, lemari gue kayaknya nggak ada tuh warna kayak gitu. Gue harus searching kan gitu ya. Sometimes memang harus beli. Iya, saya harus discuss sama desainer dan sebagainya gitu untuk bisa dapetin warna-warna kayak gitu. Iya, harus kadang biasanya permintaan pengantinnya Pak Mandika. Jadi kalau Pak misalnya pengantinnya itu pakainya nuansanya gold gitu kan. Jadi si MC juga jasnya gitu kan. Cewek wanitanya gaunnya harus gold juga. Nah, tema-tema gitu, itu. Contohnya. Kalau temanya yang paling ekstrim pernah apa? Pernah sih bajak laut kayak gitu. Bajak laut. Tahu gak sih gue tuh karakternya kayak gimana? Gue kan cheerful gitu ya. Terus saya harus ada kumis. Iya kan kayak gitu kan. Dan saya harus strength selama itu. Tapi tiba-tiba kadang-kadang tapi di tengah-tengah di tengah-tengah nih ya. Kata IO-nya gini, Chris kayaknya lu nggak apa-apa deh, nggak harus strength kayak gitu juga. Ya udah gitu. Akhirnya back to basic bahwa ya back to karakter juga gitu bahwa. Kalau Chrisnya ya begini gitu. Iya, mau jadi apapun ya kita harus punya ciri khas karakter kita. Di situ trademarknya kita gitu. Kebayang Anda jadi bajak laut ya? Kebayang banget. Gue aja malah nggak kebayang. Gue harus kayak gimana gitu. Sampai gue nonton. Memang harus ada observasi kadang ya. Kita harus jadi perannya apa. Gue nonton film si bajak lautnya ya. Peter Pan gitu kan. Kalau Ara gimana? Yang paling ekstrim? Laut kan. Kalau Ara paling ekstrim, ini nggak terlalu ekstrim sih, cuma gini, suka banget permintaan untuk menggunakan baju
bola Piala Dunia kayak gitu. Okay. Jadi sebenarnya aku bukan pendukung tim itu, tapi aku harus menggunakan sama tim kayak itu. gitu. Jadi Sampai jadi sekarang. ngerasa kayak yang oh my god gitu. Tapi berat banget. balik lagi kita kan harus profesional kan Pak Mandika gitu harus kan. bawain. Bener, walaupun kita bukan pendukung dari tim sepak bola dunia tersebut gitu kan, tapi kita harus pakai jersey itunya ya mau nggak mau jalan aja gitu betul kan. itu Dan salah itu satu. jadi beban juga. Secara psikologi memang kita harus berdamai dulu dengan Berdamai diri kita dulu. sendiri. Serius, karena saya kan ngikutin juga ya. Saya di ini juga nobar untuk Liga Premier, kemudian Serie A, ya kan, dan sometimes juga Liga Indonesia dan sebagainya. Ini jersey-nya memang bukan klub favorit Iya, kita gitu loh. tapi yang undang gue, klubnya itu. Nah, gitu. Yang lagi tanding, tuan rumahnya gitu. Yang bayar juga tuan rumahnya dia. Iya, Anda berarti ikut yang bayar dong. Jadi mau nggak mau kan kita harus menghormati ya. Gitu kan. Sampai sekarang tuh akhirnya saya merahasiakan sampai di sosial media saya sering banyak yang DM teman-teman yang suka dengan Liga Inggris, Liga Italia. Sorry Krisna, lu sebenarnya tuh ada di mana gitu. Maksudnya gitu. Enggak, lu dukung yang mana? Dukung yang mana Ternyata gitu. gue share satu artikel dari salah satu website. Ada yang tersinggung karena sebenarnya kan isinya adalah tentang liganya, bukan tentang Klubnya. Kebetulan pemain yang disorot oleh kamera website tersebut ada pemain yang mungkin bukan dukungan dia gitu, bukan klub favoritnya dia. Disangkanya gue dari situ. Jadi ini sensitif juga. Akhirnya saya gitu, banyak setelah kita sudah banyak berdamai dengan diri kita, saya tetap bilang saya lebih ke artikelnya sih bro gitu. Oke. Akhirnya ya kayak agak privacy akhirnya untuk Ya mau nggak mau sih jadi public figure nggak sih? Iya, jadi aku harus punya privacy juga untuk talking about our favorite things yang memang itu saya harus keep gitu. Kalau enggak ya nanti nanti yang kita ada nggak berantakan juga ya. jadinya. Iya, Iya. Nah itu tadi tuh Wardo. Kalau ini ada ritual khusus kayak makan menyan. Oh iya. Ya kalau Makan beling gitu ya. kalau Ara Kan biasanya kan ada yang kayak Iya. gitu punya ritual. Ada. Kalau Ara Ada biasanya yang gini, punya Pak Mandika. Kalau Ara biasanya gini, sebelum ngomong gitu ya, sebelum Nah terus biar suaranya bagus kayak gitu kan? Sebelum udah dari lahir kalau bagus kayak gini ya. Sombong ya. Emang Enggak, sombong sih. Ara tuh ada senam mulut sendiri. Oh, senam mulut. Sebelum siaran juga 15 menit sebelum siaran, apalagi sebelum perform on stage nge-MC itu harus makan permen karet. Tapi permen karetnya jangan satu ya. Tapi Harus 2 atau 3. Jadi biar ngunyah terus itu bagus banget loh Pak Mandika. gimana kalau mulai besok diganti sama karet bandal? Jangan dong. Itu terlalu kenyal gitu loh ya. Biar lebih awet cuy. soalnya- Soalnya satu stak sebulan. Gini loh Pak Mandika, soalnya kalau yang namanya kita berbicara, apalagi public speaking ya, lebih banyak belibetnya gitu kan ya. Masalah utamanya emang di belibet sih. Belibet gitu kan. Gitu. Salah satu kendala kadang-kadang. Nah, itu yang Triknya, memang harus itu tipsnya, tipsnya adalah ya senam mulut Senam gitu. mulut, Dan- makan permen Karet. Dan saya tahu Ara itu karetnya nggak sembarang, memang harus langsung dari pohonnya karetnya ya. Betul ya. Pak ditebang dulu dong Pak. Getahnya diambil baru dimakan. Luar biasa ya. Iya, agak rempong. Repot tuh ya jadinya ya. Jadi nggak MC malah pergi ke hutan karet jadi. Cari karet gitu ya. Nah, Krisna Saya ada kebiasaannya orang nggak tahu mungkin. Apa tuh? Makan ice cream. makan es Serius, krim. serius. Itu justru kebalikannya, kalau ini kan biar panas nih mulutnya, Biar- maksudnya biar iya. Kalau ini Kayaknya makan gue es krim. sariawan kali ya. Jadi enggak, memang saya punya kebiasaan. Makan es Oh krim. biar Makan ice moodnya cream. bagus ya? Iya, saya naikin iya, mood. naikin mood. Saya burning Gula. moodnya itu di situ. Burning Ice cream. moodnya saya makan es krim justru. Makan es krim. Iya. Berapa lama sebelum manggung makan es krim? Mungkin interval sekitar 2 atau 3 jam. Oh kira 2-3 tahun. 2-3 tahun sebelum MC Aman udah dong, makan es krim. malah jarang-jarang jatuhnya ya. Ya 2-1 jam gitu masih cukup untuk bisa naikin mood gitu. Oh, Dan oke. itu ini pertama kali loh ya di podcastnya Pila Radio loh, baru gue ngomong rahasia terbesar kehidupan gue sebelum MC ritualnya adalah makan ice cream. Ice creamnya harus yang satu merek atau Iya, apa bebas, aja boleh? bebas. Kayak es krim potong gitu. Ada satu merek yang sangat gue fanatik banget, tapi juga kalau itu nggak ada saya harus udah alhamdulillah sudah berdamai. Jadi yang penting rasa Bebas. itu gitu. Bebas. Rasa itu gitu. Oh, oke, yang penting rasanya itu. Soalnya Iya. tujuannya tadi sih kalau Ara kan emang buat kayak senam Senam mulut. mulut, iya. Kalau Krisna buat naikin Mood. moodnya. Ya, Moodnya. switching mood ya gimana nggak perlu ice cream. Gila gue kadang-kadang guling-guling.
Orang malah nunggu, ini ngapain orang teriak-teriak gini. IO-nya kan sampai yang apa itu floor director ya? Iya. Sampai itu deketin tuh yang teriak-teriak. Anak-anak alay itu ngapain? Ada apa ya gitu anak-anak. Itu Krisna guling-gulingnya kapan gitu. Ini udah lobet. Balik lagi ke guling-guling. Katanya iya. Balik lagi ke Gue sampai bingung. Suruh guling-guling lagi gue. Iya katanya. Ada yang IO sudah tahu Krisna ini dipatin dulu boleh. Guling-guling. Tapi Pak ya, Mendika semoga dia pas ya gue bilang. Kalau guling-guling dikecapin dia kayak enak ya. Jangan ya. Tapi kambing guling gitu ya. Tapi Kak Krisna emang bener ya, satu tantangan yang sangat-sangat menantang sekali bagi seorang Master of Ceremony atau MC itu adalah ketika kita harus on frame dengan baik, ketika kita harus on stage dengan baik, tapi dengan suasana yang sedang tidak baik. Bisa aja mungkin baru putus atau misalnya habis sedih gitu kan ya. Betul. Atau ada masalah keluarga seperti itu gitu kan. Tapi kita harus tetap cheers di depan kamera, harus tetap dilihat sama jutaan pasang mata tuh harus tetap kitanya profesional seperti itu ya. Gitu tahu, misalnya kan kita nge-MC nikahan nih, yang nikahnya mantan. Wah, mau nggak tuh cuy? Pasti kan ada briefing dulu ya. Di briefing dulu. Mungkin nolaknya bukan ke orang ke pengantinnya, ke WO-nya. Sorry, kayaknya gue nggak bisa berangkat. Bilangnya udah ada jadwal gitu ya. Gue lupa jadwal. Kayaknya gue bentrok gitu ya. Tapi enggak, harus profesional sih. Harus profesional. Termasuk yang ketika nikahan mantan. Iya. Kok pahit ya rasanya? Pernah soalnya. Pernah soalnya. Jadi waktu itu lagi ada roadshow juga. Zaman ya saya harus roadshow beberapa kota kayak gitu ya. Itu pernah ngalamin kan. Mungkin ada juga pernah gitu. Waktu itu dapat 16 titik. Jawa Baratnya berapa titik, Jawa Tengahnya berapa titik sampai ke Jawa Timur. Salah satu rangkaian tadi sampai ke Banyuwangi, Bondowoso dan kayak salah gitu. satunya dikapalin sama mantan. Dikabarin sama kakak. Nanti tanggal sekian kosong kan? Iya kosong. Oh ya udah pulang ke rumah. Oh ya udah. Kenapa ada yang memang minta untuk tanggal tersebut? Oh ya sudah. Nggak nyebutin bro. Siapa yang nikah? Iya. Pas datang, buset. Mantan gue. Waduh. Talk slow, kita talk tapi slow.